Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar, teman-teman semua, pendengar channel Duni Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Sebelumnya sudah ada 2 video yang membahas tentang etika dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan sholat Jumat. Nah, sekarang kita akan membahas orang-orang yang wajib sholat Jumat dan orang-orang yang boleh tidak wajib untuk sholat Jumat. Apakah ada laki-laki yang tidak wajib sholat Jumat, yang boleh tidak sholat Jumat? Ternyata di dalam kitab Minhajul Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini, ada laki-laki yang boleh tidak sholat Jumat. Tapi yang kondisinya seperti apa? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak sholat Jumat, berarti golongan yang mana nih? Seperti itu. Jadi kita bisa cek dan kita bisa maklumkan. Dan juga kita tidak bisa maklumkan kalau tidak ada kriteria itu, dia tidak sholat Jumat. Bahaya. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita bahas di sini di dalam kitab Minhajul Muslim halaman 442. Nah, di sini di bagian E pembahasannya adalah tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat, ya. Syarat-syarat wajib Jumat. Yang pertama, laki-laki. Jadi laki-laki wajib hukumnya sholat Jumat. Berarti kalau ada yang enggak sholat Jumat, di sini jadi tidak diwajibkan di atas wanita, tidak diwajibkan kepada wanita. Namun boleh nggak wanita ini sholat Jumat? Boleh. Jadi sholat Jumat itu diperintahkan untuk semuanya, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Namun kepada laki-laki wajib hukumnya, kepada perempuan tidak wajib, sunnah hukumnya. Kalau ada perempuan yang sholat Jumat, dia mendapatkan pahala sunnah dan tidak wajib lagi melakukan sholat zuhur, seperti itu. Jadi wajib kepada laki-laki. Yang kedua, merdeka. Jadi wajib bagi orang merdeka. Jadi tidak wajib kepada hamba sahaya. Siapa tahu orang yang nggak sholat Jumat berarti budak gitu ya, hamba sahaya. Tapi tentu saja zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya budak atau hamba sahaya. Semuanya sudah merdeka. Yang ketiga, baligh, ya, sudah mimpi basah indikatornya, ya. Jadi tidak wajib bagi orang atau bagi anak kecil. Hamba sahaya boleh nggak sholat Jumat? Boleh, dapat pahala. Cuman tidak wajib baginya. Anak kecil boleh nggak sholat Jumat? Boleh, dapat pahala. Cuman nggak wajib baginya. Lalu yang keempat, sehat. Orang sehat wajib sholat Jumat. Jangan sampai gara-gara kita nggak sholat Jumat, Allah sakitkan, ya. Jadi selagi kita sehat, kita wajib sholat Jumat. Jangan sampai sakitnya itu sakit kecil, yang kita masih mungkin sholat, kita jadikan alasan, aduh, sakit nih nggak sholat Jumat, pilek dikit, atau pusing dikit. Selagi kita mampu ke masjid, sholat Jumat. Kalau kita tidak memungkinkan untuk menuju ke masjid, atau penyakit kita yang kalau kita ketemu orang banyak akan membahayakan orang sekitar, maka itu yang namanya kita mendapatkan rukhsah. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit, ya, wajib bagi orang yang sehat. Yang kelima, berada di tempat mukim, ya, bukan musafir. Orang yang berada di tempat, maksudnya tidak sedang dalam perjalanan yang jauh, wajib baginya untuk sholat Jumat. Jadi tidak wajib bagi musafir. Nah, penjelasan ini, semua ini berdasarkan
sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hadis yang pertama di sini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thoriq bin Syihab, dan di sini Abu Daud berkata, Thoriq tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW, sehingga hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mursal. Tetapi keterputusan sanad pada perawi yang berasal dari kalangan sahabat membolehkan hadis tersebut dijadikan sebagai dalil. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atun. Sholat Jumat adalah hak yang diwajibkan kepada setiap orang Islam, kecuali, jadi setiap orang Islam ya, diwajibkan kepada setiap orang Islam, bukan kepada laki-laki bahasanya di sini. Diwajibkan kepada setiap orang Islam. Illa, kecuali, arba'atun, kepada 4 golongan, 4 kelompok orang, yaitu pertama, hamba sahaya, ya, budak, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mereka mau sholat Jumat, boleh. Yang kedua, wanita, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau wanita mau sholat Jumat dan ada tempatnya, tidak mengganggu tempat laki-laki, boleh. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi abdun mamlukun, ya, hamba sahaya, budak. Yang kedua, awim ro'atin, wanita. Yang ketiga, sobiun, anak kecil, ya, tidak wajib sholat Jumat, yang belum balik. Tapi kalau dia mau sholat Jumat untuk pendidikan, boleh, dapat pahala. Dan yang keempat, au maridun, orang yang sakit. Kalau dia masih mampu, ya boleh, dapat pahala, gitu. Ya, jadi 4 itu yang tidak wajib sholat Jumat: hamba sahaya, abdun mamlukun, wanita, imro'atun, anak kecil, sobiyun, orang sakit, maridun. Nah, kemudian hadis versi lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, di sini dijelaskan, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, ya, dan Al-Baihaqi, ya. Di sini dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, fa'alaihil jumu'ah, yaumal jumu'ah illa maridon, au musafiron, au imro'atan, au sobian, au mamlukan." Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Muhammad SAW, dan yaumil akhir, pada hari akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka diwajibkan baginya sholat Jumat pada hari Jumat. Illa, kecuali, pertama, maridon, orang yang sakit, kecuali orang yang sakit, tidak wajib sholat Jumat. Ya. Yang kedua, au musafiron, orang yang dalam perjalanan, yang sedang bepergian jauh, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mau sholat Jumat, boleh, dapat pahala. Yang ketiga, awim ro'atan, wanita, perempuan, tidak wajib sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, boleh. Karena di Istiqlal, saya melihat langsung, ya, di lantai 3, lantai 4, itu penuh. Banyak wanita sholat Jumat. Ya. Lalu, yang keempat, sobian, anak kecil, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau diajak, boleh, dapat pahala. Ya. Lalu yang kelima, hamba sahaya, mamlukan, hamba sahaya, budak, tidak wajib sholat Jumat. Jadi di hadis pertama tadi ada 4 yang tidak wajib: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit. Nah, di hadis yang kedua ada 5. Ya, di hadis pertama tadi tidak ada musafir. Di hadis yang kedua ada. Jadi ditambahkan seorang sakit, wanita, anak kecil, hamba sahaya, ditambah satu lagi musafir. Jadi 5 itulah kelompok orang yang tidak Allah wajibkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau mereka mau melakukan sholat Jumat dan mampu, bisa. Lebih baik disunahkan, dianjurkan, karena perintah sholat Jumat itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Seperti itu kaum muslimin. Jadi hanya 5 golongan tadi yang Allah berikan keringanan, rukhsah untuk tidak wajib sholat Jumat. Nah, kalau yang tidak termasuk ke dalam kategori yang 5 tadi, maka wajib hukumnya
untuk melakukan sholat Jumat. Wajib, harus sholat Jumat. Seperti itu. Semoga kita semua yang menonton penjelasan saya saat ini, Allah selalu ridhoi, selalu Allah berkahi, selalu Allah kuatkan diri kita untuk selalu melakukan kebaikan. Selalu Allah kuatkan diri kita untuk meninggalkan segala keburukan. Semoga kita semua Allah permudah menemukan di akhir hayat kita menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah, yang di akhir kalimat ucapan kita sebelum meninggal adalah La ilaha illallah. Semoga kita semua Allah pertemukan kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dalam penyampaian jika terdapat kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.